Nah, makanya ayat berbicara tentang hijrah ini, ayat yang saya bacakan tadi, bisa dijajarkan 3 kata di sini: iman, hijrah, dan jihad. Ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Apa makna hijrah? Hijrah itu pindah. Karena sekarang tidak ada lagi orang pindah dari Bone misalnya ke Malaysia, tidak seperti itu. Maka makna hijrah itu adalah berpindah dari hal-hal buruk kepada hal-hal yang baik. Itu yang disebut dengan hijrah. Kalau selama ini kita tidak disenangi oleh orang, kita banyak menyakiti hati orang lain, maka berhijrahlah, berhentilah menyakiti hati orang lain. Itulah yang disebut hijrah. Kalau selama ini kita berniat semata-mata hanya sekedar mencari uang, lupakan Tuhan, maka berhijrahlah. Tetap boleh mendapatkan uang, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala di dalam. Itulah hijrah. Apapun makna kebaikan, berpindah dari hal buruk kepada hal baik, itulah yang disebut dengan hijrah. Dan hijrah ini disejajarkan dengan walladzina hajaru wa jahadu, orang yang berjihad. Dan ingat, orang yang berjihad itu dalam Al-Quran disebutkan orang yang mati dalam jihadnya itu tidak mati. Bal ahya walakin la tashkurun. Orang yang mati dalam jihadnya itu kata Allah, bal ahya, mereka itu hidup, tidak dimatikan, tapi kalian tidak menyadari. Jadi ada orang mati tapi tidak mati. Itulah orang yang berjihad. Dan jihad dengan hijrah disejajarkan. Kemudian Allah menyebutnya ulaika yarjuna rahmatullah. Raja, mereka lah kata Allah yang berharap rahmat Allah. Pamasina Allah Ta'ala. Bicara tentang pamasi, bicara tentang rahmat. Maka segala-galanya kalau bicara tentang rahmat, kita mengabaikan teori, kita mengabaikan logika. Jadi kita kalau pamasi dicerita. Ya. Makanya ketika kita beribadah, sebagai ulama menyebutkan, jangan menghitung-hitung, karena pada ujungnya kita akan ketemu. Pada ujungnya keputusan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pamasina maupun Allah. Boleh kita cerita tentang pahala, tapi jangan lupa bahwa pahala itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat seseorang lagi melakukan dosa, bermaksiat ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terbersih dalam pikiran kita bahwa dia adalah penghuni neraka. Kenapa? Karena boleh jadi dengan cara itu Allah sedang menunjukkan jalan untuk menuju kepada rahmat. Pamasina Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim imamul muttaqin qailina mujahidin at-tahirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, qad fazal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Allahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Sidang jamaah yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini adalah hari yang penuh berkah untuk kita memperbanyak rasa syukur kepadanya. Di hari ini pula kita disunnahkan oleh Rasulullah
untuk memperbanyak salawat kepadanya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Jemaat yang sangat berbahagia, bulan ini masih bulan Muharram. Hari ini kita sudah di tanggal 7 Muharram. Maka masih relevan bagi kita untuk berbicara tentang urgensi bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang Muharram, kita akan berbicara tentang hijrah. Hijrah. Saya sedikit ingin menyentil pemahaman kita tentang fikih sirah, pemahaman tentang sejarah. Karena ini yang sebagian di masyarakat kita ini hilang fikih sejarah, pemahaman tentang sejarah. Terkadang kita memahami dari Al-Quran, dari hadis, tetapi kita lupa sejarahnya, sehingga cara kita memahami bisa sedikit kurang bijak, kira-kira seperti itu. Kalau kita merujuk di zaman Rasulullah itu tidak ada tahun, belum ada kalender. Kalau kita cerita tentang kalender Hijriah, kalender Hijriah itu bid'ah, tidak ada. Yang ada di zamannya Rasulullah itu hanya menentukan hari dan bulan, tidak ada tahunnya. Tahun di zaman Rasulullah itu hanya menyebut peristiwa untuk memudahkan ingatan. Misalnya tahun gajah. Tahun gajah itu tahun berapa? Tidak ada. Tahun gajah itu adalah hanya mengingat bahwa pada tahun itu ada peristiwa yang hebat, namanya tahun gajah. Di saat Rasulullah meninggal pamannya dan meninggal istrinya pada tahun yang sama, maka tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Jadi kalender Hijrah itu kapan? Kalender Hijrah itu di zamannya Umar bin Khattab, dan ditetapkan tanggal 1 Hijrah itu, tanggal 1 Muharram, tahun 1 itu dimulai pada saat Rasulullah hijrah. Dari mana dasarnya? Itu bid'ah buatan. Ya, kita cerita mengambil istilah bid'ah karena ini yang paling suka dipopulerkan di masyarakat hari ini. Hanya menunjukkan bahwa tidak semua bid'ah dianggap bermasalah. Nah, di sisi lain kita juga hijrah Rasulullah itu menggambarkan kepada kita betapa Rasulullah bukan hanya posisinya sebagai seorang nabi, tidak. Tetapi Rasulullah itu posisinya sebagai kepala negara, presiden hari ini. Kalau kita bisa kategorikan hal yang sama. Dan proses hijrahnya Rasulullah itu bukan di Madinah pertama. Jadi ketika pamannya meninggal, istri meninggal, Rasulullah tidak ada lagi yang membelanya, Islam dimusuhi. Jadi kita bisa membayangkan suasana kebatinan Rasulullah bersama dengan para sahabat waktu itu. Takut, sedih karena tidak ada yang melindungi, bahkan dikejar-kejar, dimusuhi, mau dibunuh. Carilah Rasulullah tempat perlindungan. Ke Taif dia dilempari batu. Sampai kemudian ada satu negara yang bersedia menerima mereka, namanya sekarang ini negara Ethiopia, negara Afrika itu. Ya, Habsyi. Waktu itu Habsyi namanya. Sekarang Ethiopia. Ya, sekitar Somalia dan sekitarnya. Makanya kita temukan Afrika itu, negara Afrika itu banyak Islam. Termasuk negara penghafal Al-Quran itu adalah Somalia. Ya, orang kulit hitam, tapi itu negara penghasil penghafal Quran terbanyak. Afrika, karena para sahabat pernah hijrah ke sini. Jadi kita bisa bayangkan dari Mekah jalan kaki ke Ethiopia, ketemu dengan orang kulit hitam. Nanti 2 tahun berikutnya Madinah, penduduk Madinah bersedia menerima kedatangan Rasulullah. Ya. Perlu saya gambarkan, Madinah ini tidak semuanya Muslim. Ada 2 suku di situ, suku besar
Khazraj dan Aus, ya, yang berperang sekian lama. Tapi ketika para anggota suku ini ada masuk Islam, mulai bersahabat. Kemudian ada Yahudi. Yahudi juga ada 3 kelompok, ya. Pertanyaannya, kenapa ada orang Yahudi di Madinah? Karena orang Yahudi baca di Alkitabnya bahwa akan ada nabi setelah Nabi Isa yang nanti akan turun ditempatkan nanti di Madinah. Maka terjadilah hijrah besar-besaran orang Yahudi dari Palestina ke Madinah. Mereka hidup di situ menunggu masa kenabian. Sehingga orang-orang Madinah mudah menerima Islam karena orang Yahudi sudah terbiasa menyampaikan sebentar itu akan ada nabi. Jadi mereka tentang nabi itu, mereka penduduk Madinah itu gampang, sudah tahu mereka karena orang Yahudi yang mempopulerkan. Cuma orang Yahudi ini tidak mau ikut karena yang dia tunggu-tunggu bayangannya nabi ini dari kalangan Yahudi. Ternyata orang Arab yang jadi nabi. Nah inilah kemudian Madinah bersedia menerima. Maka hijrahlah Rasulullah. Apa yang kita bisa temukan hikmah di sini? Ketika Rasulullah hijrah, dia diangkat jadi kepala negara yang waktu itu ada saingannya, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Batal dilantik ini karena para kepala suku termasuk Yahudi Nasrani menyepakati bahwa Muhammad yang kita angkat jadi kepala negara. Kita memahami siapa sekretaris negaranya. Sekretaris negara Rasulullah itu orang Nasrani, bukan orang Islam. Ya. Perang Uhud tadi awalnya itu perang Uhud, perang yang bersama-sama, bukan cuma orang Islam, orang Yahudi juga ikut di dalamnya. Tetapi kemudian berkhianat di tengah jalan. Tapi saya tidak mau membahas itu. Saya hanya mau menggambarkan bahwa pemerintahan Rasulullah itu sudah bersama dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang yang berbeda pendapat. Gambarannya bahwa kalau dengan beda agama saja Rasulullah bisa beda pendapat, apalagi yang seagama dan seiman. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, apalagi yang saya bisa gambarkan tentang hijrah? Kalau biasa kita mendengar hadis innamal a'malu binniyat, hadis itu keluar asbabul wurudnya itu karena pada saat orang berhijrah. Rasulullah menerangkan ada orang berhijrah karena mau mengawini perempuan. Jadi ada orang hijrah karena kekasihnya juga mau ikut, akhirnya dia ikut. Dan sudah minta dengan lowongan. Itu saja. Ada juga orang berhijrah karena mau berdagang. Nah, itu juga yang didapat. Makanya kemudian inilah yang menyebabkan hadis niat ini keluar. Niat itu apa yang kita dapat sesuai dengan yang kita niatkan. Kalau uang yang kita niatkan bukan ibadah, ya sudah. Itu apa lowongan? Selesai. Kira-kira itu gambarannya. Makanya niat ini penting untuk menggerakkan segala-galanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena persoalan jabatan, bukan karena persoalan harta, bukan masalah uang, tapi kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu di antara hijrah. Nah, makanya ayat berbicara tentang hijrah ini, ayat yang saya bacakan tadi, bisa dijajarkan 3 kata di sini: iman, hijrah, dan jihad. Ya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Apa makna hijrah? Hijrah itu pindah. Karena sekarang tidak ada lagi orang pindah dari Bali misalnya ke Malaysia, tidak seperti itu. Maka makna hijrah itu adalah berpindah dari hal-hal buruk kepada hal-hal yang baik. Itu yang disebut dengan hijrah. Kalau selama ini kita tidak disenangi oleh orang, kita banyak menyakiti hati orang lain, maka berhijrahlah, berhentilah menyakiti hati orang lain. Itulah yang disebut hijrah. Kalau selama ini kita berniat semata-mata hanya sekedar mencari uang, lupakan Tuhan, maka berhijrahlah. Tetap boleh mendapatkan uang, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala di dalam. Itulah hijrah. Apapun makna kebaikan, berpindah dari hal buruk kepada hal baik, itulah yang disebut dengan hijrah. Dan hijrah ini disejajarkan dengan walladzina
orang yang mati dalam jihadnya itu kata Allah bal ahya, mereka hidup tidak dimatikan, tapi kalian tidak menyadari. Jadi ada orang mati tapi tidak mati. Itulah orang yang berjihad. Dan jihad dengan hijrah disejajarkan. Kemudian Allah menyebutnya ulaika yarjuna rahmatullah. Raja, mereka lah kata Allah yang berharap rahmat Allah. Pamasina pemelatan. Bicara tentang pamasi, bicara tentang rahmat. Maka segala-galanya kalau bicara tentang rahmat, kita mengabaikan teori, kita mengabaikan logika. Jika kita makan pamasi dicerita. Ya. Makanya ketika kita beribadah, sebagai ulama menyebutkan, jangan menghitung-hitung, karena pada ujungnya kita akan ketemu. Pada ujungnya keputusan itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pamasina pemelatan. Boleh kita cerita tentang pahala, tapi jangan lupa bahwa pahala itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika melihat seseorang lagi melakukan dosa, bermaksiat ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai terbersit dalam pikiran kita bahwa dia adalah penghuni neraka. Kenapa? Karena boleh jadi dengan cara itu Allah sedang menunjukkan jalan untuk menuju kepada rahmat. Pamasina pemelatan. Nah, kenapa? Karena di akhir ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menutupnya dengan kalimat wallahu ghafurun rahim. Jadi bayangkan ada 3 di sini sifat Allah yang bertemu, rahmat Allah, maha pengampun Allah Subhanahu Wa Taala, dan maha kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maknanya itu? Itu bermakna bahwa dalam iman, dalam hijrah, dan dalam jihad, di situ bisa terjadi kesalahan. Di situ sangat memungkinkan untuk kita melakukan dosa, padahal nyata-nyata iman, jihad, tambah lagi dengan hijrah, semuanya mengarah kepada kebaikan. Tapi jangan lupa, perjalanan menuju kebaikan itu terkadang tercederai dengan dosa. Jangankan itu, sholat saja yang kita lakukan, jangan menganggap bahwa seluruhnya kebaikan. Dari takbir sampai salam, sepertinya kita sedang melakukan kebaikan. Tetapi setelah salam, kita pertama disunnahkan membaca adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dalam sholat pun ada kesalahan di dalamnya. Ini penting supaya kita bisa memaknai bahwa betapa yang namanya ya hijrah beralih. Hijrah itu adalah perbuatan yang tidak pernah berhenti. Karena hari ini kita hijrah menuju kepada kebaikan, sorenya kita melakukan lagi kesalahan. Hijrah lagi pada malam hari ini. Jadi hijrah itu perbuatan yang secara terus menerus kita lakukan. Saya mengatakan boleh jadi ada orang dengan dosanya. Dosanya itulah yang mengantarkannya kepada keselamatan di akhirat. Tapi boleh jadi ada orang yang beramal, amalnya itulah yang mengantarkannya menuju ke neraka. Kenapa bisa begitu? Karena lebih mudah orang bertobat, kira-kira begitu gambarannya. Dengan tobatnya Allah menerima seluruh amalannya dan mengampuni seluruh dosanya, bahkan dosanya diganti dengan pahala. Ada dalam Al-Quran. Dosa itu bisa diganti oleh Allah menjadi pahala. Jadi bisa Anda bayangkan, ada orang punya dosa segunung, setelah dia bertobat, dosanya yang sebesar gunung ini tiba-tiba oleh Allah diganti dengan kebaikan. Yubaddilullah sayyi'atihim hasanat, surah Al-Furqan. Allah akan mengganti seluruh kesalahannya, dosa-dosanya itu dengan kebaikan. Kenapa? Karena dia mantaba wa amil sholih. Dia taubat, dia beramal soleh, dia berhijrah, maka yang tadinya dia menyesali dosa-dosanya. Jadi ada orang yang membayangkan bahwa saya ini masuk neraka karena terlalu banyak dosaku, dan tiba-tiba di hari kemudian dosa itu tiba-tiba berubah jadi kebaikan. Dan inilah yang disebut dengan rahmat, dan ini sekaligus yang disebut dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima
fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul ghafurur rahim.